Pernah gak sih kalian dengar perdebatan soal sains dan agama di sekolah? Nah, di video ini saya akan membahas tentang sudut pandang filsafat ilmu. Di sebuah sekolah menengah di kota kecil muncul perdebatan yang cukup serius tentang pengajaran asal-usul kehidupan. Di sekolah itu, teori evolusi diajarkan dalam pengajaran biologi. Teori ini menjelaskan bagaimana makhluk hidup berkembang dan mengalami perubahan melalui proses seleksi alam. Namun, sebagian orang tua merasa penjelasan itu tidak cukup. Mereka menginginkan agar narasi penciptaan yang diajarkan dalam agama Islam juga disampaikan kepada siswa sebagai alternatif. Permintaan ini menimbulkan perdebatan. Beberapa guru bersikukuh bahwa materi sains harus diajarkan berdasarkan metode ilmiah, tanpa campur tangan keyakinan, tetapi sebagian lainnya berusaha memberi ruang agar keyakinan agama tetap dihormati di sekolah. Saya menyadari persoalan ini bukan sekadar soal kurikulum. Ini adalah pertemuan dua cara pandang besar, yaitu sains dan agama. Lalu, bagaimana kita bisa memahaminya dengan lebih bijaksana? Disinilah filsafat ilmu menjadi penting untuk kita pahami. Filsafat ilmu membantu kita melihat persoalan ini secara lebih luas dan kritis. Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami pengetahuan ilmiah, tetapi juga dibekali nilai-nilai keagamaan. Dari sisi epistemologi, kita belajar bahwa sains dan agama memiliki dasar pengetahuan yang berbeda. Sains bersumber dari observasi, eksperimen, dan logika yang dapat diuji kebenarannya. Teori evolusi adalah hasil dari proses ilmiah yang panjang, didukung oleh bukti nyata. Sains bersumber dari observasi, eksperimen, dan logika yang dapat diuji kebenarannya. Teori evolusi adalah hasil dari proses ilmiah yang panjang, didukung oleh bukti nyata. Sementara itu, agama mendapatkan kebenaran dari wahyu, kitab suci, dan keimanan. Nilai-nilai agama tidak diuji di laboratorium, tetapi diyakini melalui keyakinan spiritual dan pengalaman hidup. Perbedaan inilah yang seharusnya tidak membuat keduanya dipertentangkan, tetapi dipahami sesuai posisinya masing-masing. Dari sisi ontologi, sains berusaha menjelaskan bagaimana kehidupan terjadi, sementara agama lebih banyak berbicara tentang makna kehidupan dan siapa penciptanya. Dua hal ini sebenarnya bisa saling melengkapi, bukan untuk diperdebatkan terus-menerus. Sedangkan dari aspek aksiologi, kita diajarkan bahwa pendidikan harus membentuk siswa menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghargai perbedaan. Pendidikan tidak boleh menjadi ajang pemaksaan, tetapi harus menjadi ruang untuk membangun sikap kritis, terbuka, dan saling menghormati. Lalu, apa pendekatan yang lebih inklusif? Bukan dengan mencampurkan sains dan agama dalam pelajaran yang sama, tetapi dengan memberikan ruang yang sesuai. Di kelas sains, kita ajarkan materi berdasarkan metode ilmiah yang dapat diuji kebenarannya. Di pelajaran agama, kita menanamkan nilai keimanan, moral, dan spiritualitas.
Dengan cara ini, siswa tidak hanya memahami pengetahuan ilmiah, tetapi juga dibekali keduanya, bisa berjalan beriringan dalam membentuk manusia yang cerdas, beriman, dan berakhlak baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini dapat memberikan sudut pandang yang lebih bijak dan memahami hubungan antara sains dan agama di dunia pendidikan. Saya Octavia Suci Ramadhani, izin undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.